Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan Sirah Nabawiyah halaman 108. Kasus lain adalah yang dialami oleh Khobab bin Al-Arat, salah seorang budak Ummu Anwar binti Shiba Al-Khuza'iyah. Dia disiksa oleh Ummu Anmar. Punggungnya dibakar dengan menggunakan besi yang telah dibakar hingga merah padam. Dia dipaksa agar mengingkari Muhammad, tetapi siksaan itu tidak menambah apapun dalam hatinya, melainkan keimanan dan keislaman yang semakin kokoh. Orang-orang musyrik juga melakukan penyiksaan dengan mencekik lehernya, mencengkram keras rambutnya, bahkan melemparkannya ke atas bara api, hingga bara itu padam oleh punggungnya. Informasi ini bisa dilihat di Asadul Gobah, jilid 1, halaman 591 sampai 592. Lihat juga Talqihu Fuhumu Ahlil Ard, halaman 60. Penyiksaan lainnya dialami oleh Zinnirah, salah seorang hamba sahaya perempuan milik Rumayyah. Ketika diketahui masuk, dia disiksa hingga matanya buta karena bara api yang ditimpakan padanya. Dia dipaksa mengatakan yang menimpanya adalah dari Lata dan Uzza. Dia malah berkata, tidak, yang menimpanya adalah ujian dari Allah. Jika dia berkehendak, maka dia akan mengangkatnya. Di kemudian hari kebutaannya sembuh dan Allah telah mengembalikan penglihatannya. Orang-orang Quraisy malah berkata, ini adalah sihir Muhammad. Informasi ini bisa dilihat di At-Tabaqat karangan Ibnu Sa'ad, jilid 8, halaman 256. Lihat juga Ibnu Hisham, jilid pertama, halaman 318. Banyak sekali orang yang lemah setelah masuk Islam, mereka disiksa bahkan sampai meninggal dunia, seperti Ummu Ubaish, budak perempuan milik Bani Zuhrah, yaitu Al-Aswad bin Abdu Yaguth, salah seorang musuh besar Rasulullah, dan dia orang yang paling benci pada beliau. Budak lainnya adalah budak wanita milik Umar bin Mu'ammal dari Bani Adi sebelum masuk Islam. Umar bin Khattab menyiksa budak ini dengan memukuli hingga pingsan. Budak lainnya yaitu Nahdiyah serta putrinya Amir bin Puhairah dan yang lainnya. Semua budak yang masuk Islam disiksa oleh orang-orang musyrik, dibeli oleh Abu Bakar, kemudian dimerdekakan, sehingga ayahnya sendiri Abu Quhafah mencela yang dilakukannya itu. Abu Bakar hanya mengatakan, sungguh aku hanya mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang isinya memuji perilaku Abu Bakar dan mencela musuh-musuhnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Lail ayat 14-21, yang artinya, maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seseorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi.
dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Quran surat Al-Lail ayat 14 sampai 21. Wallahu a'lam.